Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anwar Rashid, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Anwar Rashid yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai kisah perawat wanita Muslim pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan sampai akhir ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu supaya semakin menambah wawasan kita mengenai tokoh-tokoh muslim yang begitu luar biasa dari channel YouTube Anwar Rashid. Rufaidah lahir di Yasrib sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Kitab-kitab sejarah telah mencatat dengan nama yang berbeda namun merujuk pada ia seorang. Ada yang menyebutkan namanya adalah Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Kharaj, ada pula yang menyebutkan nama Qu'aibah binti Sa'ad, dan ada pula yang menyebutkan namanya adalah Rumaithah al-Ansariyah. Namun, nama yang umum dikenal adalah Rufaidah. Rufaidah berasal dari keturunan Bani Aslam. Marga ini adalah salah satu marga dari suku Hazurat di Madinah. Bani Aslam ini juga sangat terkenal dengan keahlian mereka dalam mengobati orang sakit sejak zaman pra-Islam. Rufaidah juga termasuk ke dalam kaum Ansar, yakni golongan yang pertama kali menganut Islam di Madinah. Oleh karena itu, Rufaidah dianggap sebagai muhadram, sebuah kondisi di mana seorang mengalami masa jahiliyah dan masa Islam dalam hidupnya sekaligus. Ayahnya bernama Sa'ad al-Aslami yang merupakan seorang tabib terkemuka, bahkan seorang pimpinan atau imam para tabib di kalangan masyarakat kota Madinah. Ayahnya juga dikenal memiliki kemampuan pengobatan yang manjur di seluruh jazirah Arab. Bahkan masyarakatnya mengklaim bahwa ayahnya dapat menjadi perantara dalam menyembuhkan penyakit melalui doa-doa dan jimat yang ia miliki. Terkait pendidikan keperawatan yang diterima Rufaidah, ia dapat dari ayahnya yang berprofesi sebagai tabib. Praktik keperawatan sudah melekat di kehidupannya dan telah dimulai sejak masih kecil. Ketika sudah menginjak usia remaja, ayahnya meminta ia bekerja sebagai asisten ayahnya. Hingga usia dewasa, ayahnya memberikan kepercayaan penuh kepadanya untuk mengembangkan kemampuan dalam merawat. Pengawasan sudah jarang dilakukan oleh ayahnya ketika ia sedang merawat pasien. Ayahnya telah mewariskan praktik keperawatan dasar masyarakat Arab dan kemudian dikembangkan ketika berada di Islam di Madinah. Kondisi praktik kesehatan di masa Rufaidah dan ayahnya dipengaruhi oleh praktik kesehatan Persia dan Bizantium. Hal ini dikarenakan sekitar abad ke-6, penduduk Arab berada dalam kurun waktu kedua kerajaan tersebut. Mereka mengenal dua tradisi praktik kesehatan selama masa jahiliyah, yakni praktik kesehatan lokal masyarakat Arab dan praktik kesehatan peradaban kuno. Setelah Islam memasuki Madinah pada tahun ke-13 kenabian, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Perubahan itu terkait dua hal. Yang pertama, terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu sehingga tempat tersebut nyaman, bersih untuk para pasien. Tempat itu dulunya sangat kotor sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah SAW bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Menurut ajaran Islam, hal itu bersifat syirik dan merupakan dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan sholawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Atas perubahan-perubahan itu, ia memiliki keutamaan pada zamannya. Ia melakukan pengobatan kepada setiap pasiennya, selalu diiringi dengan berdakwah tentang keutamaan Islam. Ia meminta kepada pasiennya yang sedang terkena penyakit untuk meminta perlindungan Allah atas apa yang telah dideritanya. Di tahun yang sama, ia juga mendirikan sekolah keperawatan pertama di dunia Islam meskipun lokasinya tidak dapat dilaporkan. Ia memimpin sekaligus mendidik para wanita muslim di bidang keperawatan atas izin Rasulullah SAW. Maka dari itu, ia tidak hanya mengasihkan perawat, tetapi juga mengikuti perintah Nabi Muhammad untuk memajukan pendidikan bagi para gadis dan wanita muslim. Ia dipercaya sebagai pendiri sekolah perawat pertama bagi wanita, serta mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang lebih terdidik.
Rufaidah berhasil mengenalkan kesempatan baru kepada kaum wanita untuk berkarir dalam menyediakan perawatan dan pelayanan bagi masyarakat Arab. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar tahun 623 sampai 630 Masehi, Rufaidah dan kelompok Al-Asiyah pergi ke Rasulullah. Mereka meminta izin pada beliau dengan mengatakan, "Wahai utusan Allah, kami ingin pergi keluar bersama kamu untuk perang dan merawat yang telah terluka dan menolong para muslim semampu kami." Rasulullah SAW memberikan mereka izin untuk pergi. Rufaidah berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam yang terluka akibat perang. Ia juga membawakan makanan dan minuman untuk semua mujahid yang berperang bersama dengan para wanita lainnya. Selain itu, Rufaidah juga mendirikan rumah sakit lapangan. Rumah sakit lapangan tersebut adalah tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini biasa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Rumah sakit ini kemudian dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah, yang kemudian menjadi latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Maridah Islam al-Ula atau perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Pada masa damai, rumah sakit ini berdiri di samping Masjid Nabawi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Madinah. Rufaidah al-Aslamiyah merupakan salah satu wanita yang tangguh dan cerdas dalam sejarah Islam. Ia merupakan perawat wanita muslim pertama pada masa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Rufaidah merupakan seseorang yang cakap dalam ilmu bedah. Wanita muslim dari kalangan Bani Ansor ini tidak hanya memusatkan perhatiannya terhadap masalah kesehatan, tapi juga masalah-masalah sosial yang menyebabkan penyakit. Rufaidah juga memelihara anak yatim. Hal inilah yang membuat Rufaidah dikenal luas masyarakat Arab pada masa itu dan banyak mempengaruhi dunia kesehatan di kemudian hari pada masa modern. Nah, demikian tadi kisah dari Rufaidah al-Aslamiyah sebagai perawat muslimah pertama di dunia Islam yang banyak memberikan dedikasinya baik pada bidang kesehatan, sosial, dan kemerdekaan kaum wanita menjadi lebih cerdas dan terdidik melalui sekolah keperawatan yang didirikannya. Semoga dapat menginspirasi dan memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di kisah inspiratif dan video-video berikutnya dari channel Anwar Rashid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.